Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sandra Amelia, NPM 17-1103-1103 dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan review tentang bab 2 pembentukan teori akuntansi untuk memenuhi mata kuliah teori akuntansi sebagai ujian tengah semester. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Sini latar belakang yang saya ambil yaitu perubahan prinsip pada umumnya merupakan hasil berbagai upaya untuk menyajikan solusi terhadap munculnya masalah-masalah akuntansi dan untuk merumuskan kerangka teoritis untuk pengembangan ilmu. Nah, jadi terdapat hubungan yang jelas antara upaya penyusunan teori akuntansi dalam memberikan standar atas praktik-praktik yang ada. Nah, dengan demikian akan mudah dikenali praktik yang telah dibenarkan ataupun yang tidak dibenarkan. Nah, tujuan utama dari teori akuntansi adalah menyajikan suatu dasar dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian dari akuntansi. Teori didefinisikan sebagai sekumpulan gagasan, konsep ataupun pedoman yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dan bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama ada apakah yang dimaksud dengan teori akuntansi dan apa-apa saja teori yang termasuk di dalamnya. Yang kedua yaitu apa perbedaan dari teori akuntansi tersebut. Dan yang ketiga yaitu bagaimana penerapan pendekatan secara ilmiah ke dalam akuntansi dan isu untuk konstruksi teori auditing. Nah, yang ketiga yaitu ada tinjauan penelitian. Menjelaskan pengertian tentang teori akuntansi secara umum dan teori-teori yang termasuk di dalamnya. Menjelaskan. Yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan dari masing-masing teori yang ada. Yang terakhir yaitu menjelaskan penerapan pendekatan secara ilmiah ke dalam akuntansi dan isu untuk konstruksi teori auditing. Dan yang terakhir dari bab 1 yaitu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan pada pembaca terkait dengan teori-teori akuntansi, perbedaan dari setiap perspektif, serta penerapan pendekatan ilmiah dalam akuntansi. Selanjutnya itu ada bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di 2.1 kita temukan gambaran umum teori akuntansi. Di sini saya menjelaskan tentang akuntansi berkepentingan dengan penyediaan informasi sebagai sarana komunikasi bisnis. Sehingga akuntansi dikatakan sebagai bahasa bisnis, teori ini harus dinyatakan dalam bahasa yang bersifat verbal dan matematika. Teori ini harus dimulai dari abstraksi atau unreal words yang ada dalam pikiran manusia. Supaya berguna, teori akuntansi harus dikaitkan dengan dunia nyata atau real world. Nah, Suwarjono mengemukakan bahwa banyak pengertian yang dapat dilekatkan pada kata teori dalam akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu teori pragmatis. Teori ini menelaah bagaimana kaitan antara simbol yang telah dimaknai tersebut dan kaitannya dengan perilaku penerima. Contohnya, bagaimana kaitan antara laba yang telah dimaknai tersebut dengan perilaku investor atau penerima lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada teori semantik dan sintaktik. Yang pertama yaitu teori sintaktik. Nah, teori sintaktik ini teori yang mengkaji dan menelaah tentang hubungan antara simbol dengan simbol secara logis sesuai dengan aturan sintaksisnya atau logika matematika. Contohnya, telaahan sintaktik dalam akuntansi adalah persamaan akuntansi sebagai berikut. A sama dengan U plus M, atau aktiva sama dengan utang plus modal. Nah, selanjutnya yaitu teori semantik. Aktiva merupakan manfaat sumber daya ekonomi yang mungkin dimiliki oleh satu kesatuan usaha sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Utang, kewajiban merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang terjadi di masa mendatang, yang timbul dari kewajiban saat ini dengan menyerahkan aktiva atau menyerahkan jasa pada satu kesatuan tertentu di masa yang akan datang. Nah, sebagai akibat dari adanya transaksi di masa lalu. Modal adalah aktiva bersih yang merupakan residual interest atau hak atas aktiva suatu kesatuan usaha setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Nah, contoh lainnya, apakah makna dari laba akuntansi? Laba akuntansi dilihat dari teori semantik merupakan kemakmuran atau wealth dari suatu perusahaan. Nah, kemudian dimaknai apa arti kemakmuran tersebut?
Yang keempat atau 2.4 kita temukan yaitu teori normatif. Nah, teori normatif ini yaitu teori akuntansi yang mencoba untuk menjawab pertanyaan apa yang semestinya, di mana akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktekkan secara sekarang atau tidak. Nah, teori normatif ini hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Nah, teori normatif ini berfokus pada dua hal, yaitu true income dan decision usefulness. Nah, yang pertama, true income, berfokus pada suatu pengukuran tunggal untuk aset dan suatu bentuk sifat laba yang unik, namun tidak ada kesepakatan tentang apa yang benar atau pengukuran yang benar dari nilai dan keuntungan. Yang kedua yaitu decision usefulness. Pendekatan ini berfungsi bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah membantu dalam proses pembuatan keputusan terhadap pengguna laporan keuangan tertentu dengan menyediakan data akuntansi yang relevan dan bermanfaat. Nah, teori decision usefulness bersifat normatif karena didasarkan pada beberapa hal asumsi berikut ini. Nah, yang pertama itu ada akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran. Yang kedua itu laba dan rantai nilai dapat terukur dengan tepat. Nah, yang ketiga itu ada akuntansi keuangan bermanfaat dalam membuat keputusan ekonomi. Yang keempat itu ada pasar yang tidak efisien. Yang kelima ada akuntansi konvensional adalah tidak efisien. Dan yang terakhir adalah terdapat satu pengukuran laba yang unik. Nah, teori yang kelima atau 2.5 yaitu teori positif. Teori positif diawali dari satu teori atau model ilmiah yang sedang berkembang atau diterima umum yang kemudian dirumuskan problem penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena yang nyata yang tidak nyata ada di dalam teori. Dikembangkan untuk mencari penjelasan atas fenomena tersebut dan dilakukan penelitian secara terstruktur dan peraturan standar. Nah, penelitian akuntansi positif pertama difokuskan pada pengujian empiris dari beberapa asumsi yang dibuat oleh teori akuntansi normatif. Nah, teori akuntansi normatif ini perbedaan antara teori normatif dan teori positifnya adalah teori normatif berdasarkan perspektif dan teori positif adalah berdasarkan deskriptif atau prediksi. Nah, tapi faktanya teori normatif dan teori positif dapat saling berdampingan dan saling melengkapi satu sama dengan lainnya. Teori positif dapat membantu memberikan pemahaman tentang peran akuntansi yang pada gilirannya dapat membentuk dasar untuk mengembangkan teori normatif untuk meningkatkan praktik dari akuntansi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu teori perspektif. Nah, pandangan ini lebih berfokus pada pendekatan yang terstruktur perumusan teori, yaitu pendekatan ilmiah, di mana teori didasarkan oleh pengetahuan sebelum atau diterimanya secara ilmiah juga. Nah, contohnya itu konstruksi teori digunakan untuk membangun masalah penelitian untuk mengamati perilaku dunia yang nyata yang tidak sesuai dengan teori. Nah, mengembangkan teori ini menjelaskan perilaku yang diamati dan menggunakan teori untuk menghasilkan hipotesis diuji yang akan mendukung hanya jika teori itu digenggam. Nah, pendekatan penelitian pada umumnya digambarkan sebagai pendekatan yang merupakan pendekatan yang dominan saat ini digunakan oleh peneliti di bidang akuntansi. Penting untuk dicatat bahwa dasar daripada asumsi ontologis tertentu, cara kita memandang dunia, menyiratkan epistemologi yang berbeda, cara kita mengumpulkan pengetahuan, dan metodologi penelitian dan metode yang berbeda. Nah, hal ini mempengaruhi jenis masalah penelitian yang diajukan dan hipotesis yang diuji. Penting untuk para peneliti akuntansi mengetahui dengan jelas mengenai asumsi yang mendasari penelitian mereka dan untuk mempertimbangkan apakah pendekatan penelitian alternatif yang digunakan itu lebih tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu penerapan pendekatan ilmiah dalam akuntansi. Yang pertama itu ada pendekatan neoteoretik. Nah, pendekatan neoteoretik ini ada pendekatan pragmatik. Nah, pendekatan ini mendekatkan pada kepentingan praktik yang berusaha merumuskan teori dan pengembangan prinsip akuntansi sesuai kegunaannya untuk memecahkan masalah praktik. Nah, yang selanjutnya itu ada pendekatan otoritas.
Pendekatan ini biasanya digunakan oleh badan-badan yang memiliki otoritas dalam merumuskan teori-teori sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Misalkan suatu organisasi profesi di Amerika. Nah, karena wewenangnya organisasi tersebut menetapkan standar-standar akuntansi yang paling sesuai dan berguna dalam memecahkan masalah praktik, pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan pragmatik yang pertama tadi. Nah, keunggulan pendekatan ini adalah apabila standar yang dihasilkannya dapat diterima secara umum, maka standar tersebut telah teruji validitasnya. Tetapi kelemahannya, pendekatan pragmatik tersebut belum memenuhi kaidah-kaidah secara ilmiah. Standar tersebut dianut karena sederhana, mudah diterapkan, dan berguna serta cenderung tidak universal karena disusun berdasarkan kondisi tertentu dan kepentingan hanya praktik semata. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan teoritik. Pendekatan deduktif ini pendekatan yang menggunakan logika atau abstract word bermula dari hal-hal yang bersifat umum dan secara khusus dapat ditarik kesimpulannya. Pendekatan deduktif dalam akuntansi menurut Belcow dimulai dari yang pertama yaitu merumuskan dan menetapkan tujuan pelaporan keuangan, yang kedua yaitu memilih dan menetapkan postulat-postulat atau konsep-konsep dari teoritis dari akuntansi. Yang ketiga menetapkan prinsip-prinsip logis dari akuntansi. Yang terakhir yaitu menurunkan dan mengembangkan teknik dari akuntansi. Nah, dengan mengacu pada penalaran deduktif, maka harus menunjukkan bahwa perumusan tujuan-tujuan yang ditetapkan adalah benar, sehingga prinsip-prinsip dan teknik-teknik akuntansi yang diturunkan pun adalah benar dan sebaliknya. Nah, yang selanjutnya yaitu bab 3 atau penutup. Kesimpulan dari saya yaitu dapat kita ambil sifat dari teori akuntansi adalah deskriptif, normatif, dan positif, yaitu menjelaskan apa adanya dan apa yang seharusnya, dan menjelaskan apa yang sebenarnya. Nah, sementara itu, jenjang teori dapat diklasifikasikan ke dalam teori sintaksis, semantik, dan pragmatik. Nah, teori sintaksis merupakan teori yang menelaah hubungan antara simbol dengan simbol secara logis sesuai dengan aturan sintaksisnya atau logika matematika. Nah, teori semantik merupakan teori yang menelaah hubungan antara simbol dengan dunia nyata yang disimbolkannya. Sedangkan teori pragmatik yaitu merupakan teori yang menelaah bagaimana kaitan antara simbol yang telah dimaknai tersebut dan kaitannya dengan perilaku manusia. Nah, setelah membaca makalah singkat ini, hendaknya bertambah pengetahuan yang dimiliki dan tidak salah lagi dalam memahami pembahasan terkait teori akuntansi dan gunakan makalah ini sebagai salah satu referensi untuk membuat makalah yang serupa. Nah, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.